Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita dengan mengingat Mazmur 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari dengan berdiri kita angkat pujian baginya. Lagu ini diciptakan oleh Kate Hampton pada tahun 2009. Menilik dari makna lagu tersebut, saya merenungkan tentang pentingnya bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Namun, oleh karena anugerahnya, kita diselamatkan dan kita yang hilang telah ditemukan. Melalui musik yang dikemas dalam aransemen ini, saya harap kita dapat memuji Tuhan dengan bersukacita. Sama seperti musik yang memiliki dinamika berbeda-beda. Keras lembut suatu komposisi dalam lagu adalah bagian dari karya tersebut. Begitu juga dengan hidup kita, penuh dengan perubahan dan tantangan, seiring waktu berjalan adalah bagian yang harus kita hadapi dengan rasa syukur. Hal ini mengingatkan saya ketika saya harus menunda sidang skripsi karena terkena COVID-19. Saat itu saya kecewa, sedih, pasrah dengan apa yang terjadi. Saya merasa putus asa dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Namun, pada akhirnya saya bisa bangkit kembali karena saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang tidak pernah gagal untuk saya. Melalui lagu ini, kita diingatkan bahwa berjalan dengan iman dan bersukacita dalam Tuhan adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh makna. dewasa, saya makin menyadari kalau kita sering lupa bersyukur. Banyak banget dari kita yang kalau stres pasti yang pikiran adalah, duh pengen healing ya, dan akhirnya berlibur ke tempat-tempat wisata seperti Bali. Melihat pantai, mendengar deburan ombak, merasakan nikmatnya hembusan angin santai. Dalam benak saya, sejenak saya berpikir, Tuhan tuh baik banget ya,
sementara kita ciptaannya lebih sering lupa sama Tuhan. Masih aja Tuhan perhatian dengan menyediakan tempat-tempat indah seperti ini. Malah sekarang bukannya kita jaga, baru-baru ini kan viral di mana-mana kalau polusi udara di negara kita sampai di titik udara-udaranya di kota besar seperti Jakarta dan Bandung tidak layak dihirup. Dalam kitab Kejadian, kita belajar bahwa alam ciptakan seluruh alam semesta dan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Allah tidak hanya membentuk puncak gunung dan daratan subur. Dia juga menciptakan Taman Eden, tempat yang indah yang menyediakan makanan, tempat berlindung, dan keindahan alam bagi para penghuninya. Lagu All Things Bright and Beautiful ini kami persembahkan untuk mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur atas semua pemberian Tuhan yang telah kita terima. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mensaksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom, Jemaat GKI Kebonjati. Selamat merayakan 100 tahun kesetiaan Tuhan bagi GKI Kebonjati Bandung. 100 tahun adalah bukti nyata tuntunan Tuhan sebagai gembala bagi seluruh anggota Jemaat GKI Kebonjati. Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun ke-100 ini, saya diminta untuk menyampaikan renungan yang berjudul Yesus adalah Gembala yang Baik, dan didasari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, dan saya menggunakan terjemahan baru 2. Akulah gembala yang baik,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apa makna Yesus Gembala yang baik dalam rangka ulang tahun ke-100 ini? Secara umum kita mengerti kalimat ini sebagai bentuk cinta kasih Tuhan Yesus kepada seluruh pengikutnya. Ia rela mati bagi kita agar kita semua diselamatkan dari cengkraman kuasa maut. Tetapi mari kita lihat pemeliharaan Tuhan secara khusus melalui GKI Kebonjati. Ada dua hal. Yang pertama, Tuhan Sang Gembala yang menuntun GKI Kebonjati dari awal berdirinya akan terus menuntun di masa yang akan datang. Gembala yang baik ada di dalam setiap musim. Ia selalu menyediakan yang gereja ini perlukan, baik di saat berkelimpahan maupun di saat berkekurangan. Ketika GKI Kebonjati kekurangan lahan parkir, Tuhan sediakan lapangan parkir di BTC sebelah. Ketika GKI Kebonjati kekurangan dana untuk memperluas pelayanan di Taman Kopo Indah, Tuhan menggerakkan anggota jemaat untuk memberi bantuan. Ketika GKI Kebonjati kekurangan tenaga pelayan, Tuhan sediakan orang-orang yang setia untuk terus melayani. Ketika wabah COVID melanda dan efeknya masih terasa sampai sekarang, GKI Kebonjati masih berdiri dan terus diberkati dengan banyak hal dan juga melakukan banyak hal. Dari sekian banyak pengalaman akan pemeliharaan Tuhan, maka sudah sepatutnya GKI Kebonjati tidak perlu menjadi khawatir, karena Tuhan yang telah mencukupkan di masa lalu akan juga mencukupkan di masa depan. Asalkan saudara harus ingat betul hal ini. Sebagai kawanan dombanya, kita harus mampu melihat kemana gembala kita itu menuntun dan mendengar apa yang diucapkannya. Ini berkaitan dengan poin yang kedua mengenai Yesus adalah gembala yang baik. Yaitu, yang kedua, sebagai kawanan domba, kita dipanggil untuk mampu membedakan suara gembala di tengah kebisingan dunia yang semakin kompleks. Tantangan yang kita hadapi saat ini jauh lebih rumit dibandingkan masa lalu. Suara gembala seringkali tersamarkan oleh gemuruh suara dunia yang menawarkan kesenangan, dan juga berkaitan dengan itu kekhawatiran yang berkepanjangan dan tekanan hidup yang terus-menerus. Permasalahan akan dimulai ketika gereja berdiri terlalu jauh dari gembala. Kita akan mulai kehilangan kemampuan untuk melihat dan mendengar suaranya dengan jelas. Ya, apalagi melihat arah-arah yang dia tunjukkan dan yang dia memang arahkan kepada kita. Oleh sebab itu perhatikanlah hal-hal ini supaya kita menjadi waspada. Yang pertama, hati-hati ketika gereja terlalu asik dengan rutinitas yang ada atau ambisi mengembalikan kejayaan di masa lalu. Hati-hati GKI Kebonjati. Atau meraih kejayaan di masa depan. Hal ini bisa mengakibatkan gereja kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Yang kedua, hati-hati kalau dengan sengaja memilih untuk memisahkan diri dari firman Tuhan, karena merasa jalannya lebih menarik atau lebih sesuai dengan keinginan hati anggota jemaat yang lebih luas, sehingga dengan sadar menolak untuk mengikuti panggilannya. Yang ketiga, semoga GKI Kebonjati tidak demikian. Yang ketiga, gereja ini terlalu tua, hati-hati, sehingga menjadi mudah lelah, kehilangan daya untuk terus mengikuti gembala, karena terlalu lelah, terlalu capek. Dalam kondisi ini, kita butuh pertolongan dan pengingat untuk kembali mendekat, karena meskipun kita mulai melemah, gembala yang baik itu selalu siap menuntun dan menyelamatkan kita. Asalkan kita mau kembali mendengarkan suaranya. Mari, saudara-saudara, kita merenungkan hal ini dan mewaspadainya. Akhir kata, pada usia 100 tahun kita dipanggil untuk mengingat dan mensyukuri kasih Yesus yang telah memelihara gereja ini. Namun perjalanan ini belum selesai. Sebagai domba-dombanya, mari kita tetap setia mengikuti tuntunannya, menyadari bahwa Yesus senantiasa ada di depan kita, memimpin kita berjalan ke masa depan. Gereja ini, GKI Kebonjati yang telah berdiri kokoh selama 100 tahun, adalah bukti bahwa Tuhan kita, gembala yang baik, tidak akan pernah meninggalkan kita, terutama saudara-saudara. Selamat ulang tahun yang ke-100, GKI Kebonjati 100. Satu angka yang istimewa.
Teruslah berjalan bersama Tuhan, gembala yang baik itu. Tuhan memberkati. Halo Sobat GKI Kebonjati, selamat sudah mencapai 100 tahun. Tetap jaya, Tuhan memberkati. Pengalaman saya bersama Tuhan itu sewaktu saya kecelakaan. Kecelakaan pas waktu itu saya tidak sadar diri. Nah, setelah tidak sadar diri, saya kan udah dirawat di rumah sakit, di ICU. Pas udah selesai dirawat, pulang ke rumah. Nah, pas pulang ke rumahnya itu, saya ngerasa telinga kiri saya itu nggak bisa denger. Nah, pas waktu saya berobat lagi ke rumah sakit, ternyata gendang telinga kiri saya ini pecah. Jadi dokter mendiagnosanya itu tidak bisa mendengar, jadi harus dioperasi buat ditambal. Tapi ditambalnya itu hanya buat menutupi saja supaya tidak infeksi telinga kiri saya. Nah, setelah itu saya coba buat operasi untuk menutupi gendang telinga saya. Nah, setelah dioperasi dan udah berobat, pas waktu hasil mau dicek apakah udah sembuh apa tidak, ternyata udah menutupi gendang telinga saya. Nah, pas waktu diceknya itu si dokter bilang ini bonus karena pas waktu dicek pendengaran ternyata udah bisa dengar lagi, dan ini juga udah mulai pendengaran itu lebih sensitif lagi dari yang sebelumnya. Nah, ini pengalaman saya bersama Tuhan, jadi kayak yang Tuhan tuh kasih mukjizat bagi saya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala yang baik. Engkau memimpin kami ke padang yang hijau dan air yang tenang. Dalam setiap langkah, kami merasakan bimbingan-Mu. Ketika kami tersesat, Engkau membawa kami kembali ke jalan yang benar. Ajar kami untuk menjadi domba-Mu yang setia ya Tuhan. Dalam suka dan duka, kami ingin selalu mengikuti-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Buat anak-anak sekolah minggu, rajin ke sekolah minggu ya, dan mengikuti nasihat orang tua, rajin belajar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memasuki ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu ada beserta kita, melindungi dan mendengar semua seru doa kita. Tuhan selalu ada dalam berbagai pergumulan kita. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian bagi-Nya. Kristus telah bangkit. Haleluya, Kristus telah bangkit. Kristus telah hidup, Kristus telah bangkit. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penerus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ikut suaranya lembut mesra. Benar, benar, hiduplah Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benar, hiduplah Yesusku, di mana Dia ku dengar, yang ku dengar di dalamnya. Haleluya, 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 haleluya. Menyanyilah umatnya, menyanyilah umatnya, memuji Tuhanku, memuji Tuhanku, nyanyikan haleluya. Agungkan Rajamu, kuat Rajamu, harapan bagi orang yang mau mencarinya. Sebab Yesus ku hidup selamanya, selamanya. Sebab Dia hidup, benar, hiduplah Yesus. Sebab Dia hidup, bersamaku di jalan, suaranya ku dengar.
maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi gereja GKI Kebonjati 100 Bandung yang saat ini merayakan ulang tahun ke-100. Sebagai seorang hambanya yang Tuhan perkenankan pernah berada bersama-sama melayani di GKI Kebonjati, saya merasa turut berbangga hati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, saya Pendeta Suta Prawira beserta segenap keluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati 100 Bandung. Tuhan telah menyertai kita dan akan terus menuntun gerejanya dalam menunaikan tugas panggilannya di bumi ini. Apabila kita membaca dan belajar kearifan dari perjalanan pengembaraan umat Allah menuju tanah yang dijanjikan, kita akan mendapati begitu banyak pelajaran yang berharga, dan salah satu di antaranya adalah kearifan seperti ini. Tuhan senantiasa memberi apa yang kita perlu, meskipun Ia tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Di tempat kita memerlukan makanan, Tuhan menyediakan, dan di tempat kita memerlukan minuman, Tuhan mencurahkannya dengan heran. Namun sayang bahwa kasih Tuhan yang selalu menyediakan apa yang diperlukan umatnya itu sering tidak disadari oleh kita sebagai umat Allah. Dan oleh karena itu kita luput mengucap syukur kepadanya. Mata dan hati kita diselimuti pelbagai keinginan-keinginan yang berkecamuk, keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya, keinginan-keinginan yang muncul oleh karena derasnya arus kehidupan mempengaruhi dan membelenggu hasrat hati kita. Alih-alih mengucap syukur, yang kita dapati adalah gerutu, keluh kesah, bahkan sumpah serapah. Tetapi betapapun Allah sering terluka karena perkataan dan ulah kita, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Umatnya disertai, dipelihara, bahkan dibentuk sedemikian rupa agar umatnya semakin serupa dengan apa yang menjadi rencananya. Ketika Israel berangkat dari padang gurun Sin dan tiba di satu tempat yang kelak diberi nama Massa dan Meriba, umat Allah bersungut-sungut karena kehausan. Mereka lupa bahwa sebelumnya Tuhan menurunkan mana dari langit. Mereka lupa bahwa sebelumnya Tuhan menenggelamkan orang-orang Mesir yang mengejar dan hendak membinasakan mereka. Mereka lupa akan tiang awan, tiang api yang senantiasa memberikan perlindungan siang dan malam dalam perjalanan mereka. Kasih Tuhan yang begitu besar tertutup, terhalangi oleh karena hati umatnya diselimuti hasrat, keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya. Betapapun demikian, Allah tidak putus-putusnya memberikan apa yang diperlukan umatnya. Dan oleh karena itu ketika Israel menggerutu bersungut-sungut, Allah memberikan apa yang diperlukan dengan sangat mengherankan. Keluaran 17 ayat 6 mengatakan demikian. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan umat
dan tua-tua Israel. Dan apa yang dikatakan Allah itu terjadi. Mereka tidak kehausan lagi. Tuhan memberikan dengan limpah bagi umat yang baru saja mereka bersungut-sungut, yang tidak percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-100, marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar Ia menyingkapkan pelbagai selubung yang bisa menutup mata dan hati kita, sehingga kita dapat melihat perbuatan-perbuatannya yang senantiasa memberi apa yang kita perlukan di sepanjang kembara gerejanya menuju tanah yang dijanjikan. Sehingga perayaan ulang tahun akan dipenuhi dengan gegap gempita, dengan sorak-sorai, dan dengan ungkapan syukur yang keluar dari hati, karena kita sungguh-sungguh melihat perbuatan Allah yang memberi apa yang kita perlukan, perbuatan Allah yang mendengar setiap keluhan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya teringat pada masa waktu saya kuliah dulu di waktu itu masih Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana. Ada satu kesempatan saya diminta untuk memimpin persekutuan hari Sabtu para pemuda di GKI Muntilan. Pada waktu itu saya berangkat dari kota Jogja, dari rumah dengan naik motor pinjaman. Nah, saudara tentu tahu ketika sore hari dari Muntilan pulang ke Jogja menjelang malam, sudah malam. Dan ketika saya mulai berjalan, tiba-tiba lampu motor saya mati. Lampu motor yang saya pakai, yang saya pinjam itu. Saya mulai khawatir. Gimana caranya supaya bisa pulang dengan selamat? Terpikir oleh saya, tling gitu ya. Saya ikut di belakang truk, mobil besar, truk tangki minyak, tangki BBM. Kan lampu itu terang sekali, lampu mobil itu. Saya ikut di belakangnya dengan gelap, lampu motor saya gelap. Saya ikutin lika-liku jalan semua sampai di kota Jogja. Sampai di rumah dengan selamat. Saking senangnya saya bersyukur, saya geprak motor saya di atas. Pak! Elah dilalah. Lampu motornya nyala, saudara-saudara. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Yang saya yakin bahwa ya mungkin itu adalah telitian saya. Ataupun juga ketidakpengetahuan saya bahwa motor itu punya kelemahan. Lampu itu perlu digebrak supaya bisa nyala. Tetapi di atas semuanya itu tentu kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong, memberikan perjalanan yang baik dan tak ada bahaya sampai saya tiba di rumah dengan selamat. Itu kesaksian saya. Tuhan memberkati. Halo semua, salam dari Yosafat Simatupang, GKI Sudirman. Buat anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati, selamat merayakan 100 tahun. Wah, 100 tahun udah tua, bukan tua lah, senior. Dan banyak pengalaman. Semoga menjadi teladan dan tentunya menjadi berkat. Bukan cuma buat anggota jemaat dan simpatisan, tapi melalui banyak orang, melalui kegiatannya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Berdasarkan sejarahnya, Kidung Jemaat memiliki sejarah panjang dalam tradisi gereja. Banyak lagu dalam Kidung Jemaat yang sudah dinyanyikan selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari warisan budaya gereja serta menghubungkan jemaat saat ini dengan generasi-generasi sebelumnya. Bila kita sadari, lagu-lagu kidung yang kita nyanyikan di gereja memiliki makna yang begitu mendalam.
Bukan hanya melodi dan suara, tetapi juga tentang menyampaikan makna dan pesan rohani. Salah satunya adalah lagu dari Kidung Jemaat nomor 64 yang mengingatkan saya atas perjalanan iman saya pada tahun 2022 dalam menjalani lomba paduan suara. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mungkin saya tidak bisa memiliki kesempatan untuk memimpin paduan suara dalam lomba tersebut. Semua bermula dari mimpi kami untuk mengikuti lomba paduan suara di Semarang. Dengan penuh antusias dan pengharapan, kami berlatih untuk mempersiapkan lomba ini. Tak hanya berlatih, kami juga mencari dana untuk keberangkatan kami. Namun, semakin mendekatnya hari, kondisi finansial kami tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di tengah keraguan dan pengharapan kami hanya bisa berserah dan percaya atas rencana Tuhan. Ketika iman satu sama lain mulai goyah, kami saling menguatkan dan selalu berusaha mencari jalan lain demi keberangkatan kami. Ada saatnya kami ingin menyerah, tapi kami tetap beriman dan percaya bahwa kami bisa mengikuti lomba tersebut. Hingga 1 minggu sebelum keberangkatan, kami mendapatkan berkat yang sangat cukup untuk biaya keberangkatan kami. Bersyukur, sukacita, heran, hingga air mata tidak bisa terbendung. Saat itu, kami terus memuji Tuhan atas kebesaran dan kebaikan Tuhan pada kami. Seperti lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan yang diciptakan pada tahun 1886 oleh Carl Gustav Goldberg. Seperti dalam lirik, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Lirik tersebut adalah cara untuk mengungkapkan dengan sungguh-sungguh bahwa dalam kerendahan hati dan pengertian yang lebih dalam, kita menyadari keagungan dan kuasa Tuhan yang terasa begitu besar. Hujan mungkin membawa kesedihan, tetapi pelangi membawa harapan. Begitu pula dalam hidup. Kesulitan dan ujian hidup bersifat sementara, tetapi Tuhan akan memberikan jalan dan harapan.
Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keluhan dan kesedihan kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doa dan ratapan kami. Dalam masa sulit, kami ingin merasakan hadirat-Mu. Ajar kami untuk bersandar padamu saat menghadapi tantangan ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau peduli terhadap setiap detail kehidupan kami. Dalam kesesakan, biarlah kami tidak kehilangan iman. Kami ingin berbicara kepadamu dengan hati yang terbuka. Terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam setiap air mata, Engkau hadir bersama kami. Dalam nama-Mu kami meletakkan semua keluhan kami. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati yang ke-100. Saya pesan untuk pemuda supaya tetap melayani Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati. Sudah 5. Ada lagi, Pak? Udah ada sudah 5 tadi kan? Gitu kan? Oh ya, udah apa-apa Ibu ya. Pak Ismail, silakan. Sangat esensial belum disebutkan. Belum? Ya, Pak Om. Yang sangat penting dan esensial bahwa Kristus itu datang ke dunia, yaitu untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Dosa dan maut. Ya, terima kasih. Itu yang sangat esensial bagi. Tapi buat saya sekarang dalam setiap pergumulan, Yesus itu siapa? 5 hal.
Oke, itu ayat. Kalau